kisah yang masyhur dan terkisah Nabi Musa alaihissalatu wassalam ketika beliau memakan bara api. Disebutkan bahwa Fir'aun tatkala menggendong Nabi Musa yang masih kecil, ia lalu menarik jenggot Fir'aun dan membuatnya murka. Kemudian Fir'aun hendak membunuh Nabi Musa. Asiyah bintu Muzaim melariai suaminya dan berkata, bagaimana mungkin engkau akan membunuh anak kecil yang tidak mengetahui apa-apa? Cobalah engkau uji. Maka Fir'aun lalu meletakkan bara api dan berlian. Maka Musa kecil ini dibiarkan. Kemudian Nabi Musa mendekati bara api tersebut dan memakannya. Maka di sini Fir'aun paham bahwa Nabi Musa ini tidak memiliki pengetahuan apa-apa. Kisah ini tidak marfu kepada Rasulullah SAW, tetapi marfu kepada sahabat yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Yang kedua, kisah ini ada kemungkinan berasal dari Israiliyat, cerita-cerita tentang dari Bani Israel. Yang ketiga, tidak disebutkan di dalam ayat Al-Quran bahwa Nabi Musa itu gagap di dalam berbicara. Hanya kita ketahui bahwa Nabi Musa itu ada sifat grogi di dalam berdakwah, karena yang akan dihadapi adalah orang-orang yang pandai di dalam berdebat. Seperti Fir'aun disebutkan oleh beberapa ulama tafsir bahwa dia adalah pandai di dalam berdebat atau bersilat lidah. Yang kedua juga karena Nabi Musa pernah membunuh salah seorang yang berasal dari suku Fir'aun. Sebanyak disebutkan dalam surah Al-Qasas. Tentang hal yang ketiga ini Allah sebutkan dalam Al-Quran. Allah berfirman, idhabu ila fir'auna innahu tagha. Wahai Musa, berangkatlah kamu kepada Fir'aun. Berangkat kamu berdakwah kepada Fir'aun, karena sungguhnya Fir'aun sudah melampaui batas. Surah Toha ayat 24. Sedangkan dalam ayat lain Allah sebutkan, ketika Nabi Musa menjawab seruan Allah Subhanahu wa taala atas dirinya, qala inni qataltu minhum nafsan fa akhafu ay yaqtulun. Ia berkata, sesungguhnya saya ya Allah telah membunuh salah seorang di antara mereka, maka saya takut mereka akan membunuh saya. Surah Qasas ayat 33. Ini menunjukkan bahwa Nabi Musa memiliki al-khawfut tabi'i. Dia memiliki rasa takut yang alami. Dia takut nanti ketika saya juga dibunuh ya Allah. Maka Nabi Musa ini meminta kepada Allah agar dijadikan partnernya dalam berdakwah. Maka ini juga tatkala kita berdakwah, maka kita meminta kepada Allah agar ada orang-orang yang membantu kita dalam berdakwah, karena akan membantu juga dakwah kita ini tersebar. Allah kisahkan tentang Nabi Musa selanjutnya, wa akhi Haruna wa afsahu minni lisanan farsilhu ma'iya rida'an yusaddiquni inni akhafu an yukadzibun. Surah Al-Qasas ayat 34. Dan saudaraku Harun, dia lebih fasih daripada saya lisannya dalam berbicara, maka utuslah dia bersama dengan saya ya Allah, sebagai partnerku dalam berdakwah, yang akan membenarkanku. Saya takut mereka, ini Fir'aun bersama kaumnya, mendustakan saya. Jadi Nabi Musa memiliki sifat khawfut tabi'i, dia takut. Bukan berarti dia gagap dalam berbicara. Dia takut, grogi ketika berdakwah. Maka dia meminta kepada Nabi Harun bahwa Nabi Harun ini lebih fasih lisannya ketika dia berdakwah. Dan saya takut jangan sampai ketika saya sampaikan dalilnya mereka akan mendustakan saya. Dan dalam ayat ini juga menunjukkan hendaklah seorang dai ini itu mau mengakui kekurangan dirinya dan mengakui kelebihan orang lain. Dan juga di sini menunjukkan bahwa di dalam berdakwah betapa indahnya ketika ada yang membantu kita dalam menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala di dalam berdakwah. Ada teman-teman yang kita teman dalam berdakwah. Dan juga dalam ayat yang Allah sebutkan, ketika Nabi Musa berkata kepada Allah, qala rabbi shrah li sadri. Ketika ia berkata kepada Allah, ya Allah, lapangkanlah dadaku, wa yassir li amri, dan mudahkanlah urusanku.
wahlul 'uqdatam min lisani, dan hilangkanlah kekakuan ketika aku berbicara di dalam lidahku ini. Yafqahu qawli, agar mereka ini bisa memahami apa yang aku ucapkan. Surah Thaha ayat 25 dan sampai 28. Jadi kisah ini ya ada memiliki 3 catatannya. Yang pertama, kisah ini tidak marfu kepada Rasulullah, tetapi marfu kepada sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Yang kedua, kisah ini kemungkinan besar berasal dari Israiliyat, cerita-cerita Israiliyat. Yang ketiga, berseberangan dengan beberapa ayat di dalam Al-Quran. Dan kesimpulan bisa